Halo Ngominers, apa kabar? Pasti kabarnya baik-baik saja. Bukan, baik-baik banget. Oh my god. Untuk lihat nih gambar, 3 kali berturut-turut Inter menjuarai Super Coppa di tangan Inzaghi. Sedangkan untuk Inzaghi sendiri dia mencatat rekor personal, yaitu sebagai pelatih dengan koleksi Super Coppa terbanyak, yaitu 5. Wah, melewati raihan Fabio Capello dan juga Marcelo Lippi. Luar biasa. Kalau kayak gini, kalau ada yang bilang bahwa Inzaghi ini memang spesialis cup, kayaknya bener ini. Wih, langsung saja. Apa yang kita mau bahas? Ntar, bukan langsung saja. Sebelum kita bahas pertandingannya ini, aku mau unboxing. Tapi ini semi unboxing karena apa? Aku beli barang dari Tokopedia. Itu barang kalau mau ngeklaim asuransi itu kan kita harus videokan unboxingnya. Nah, aku lupa ngevideoin. Ini sudah terbuka bungkusnya. Aduh, semoga barangnya nggak kenapa-kenapa ini. Jadi kita ini namanya semi unboxing ya. Ini adalah Monster Air Mars XKT11. Sebelumnya aku punya ini XKT9. Buat kawan-kawan yang tidak berkenan menonton ini, silahkan di skip saja langsung ke ininya. Tapi ya come on, aku mau sekalian review dikit. Seperti biasa aku akan berikan rekomendasi kalau memang aku rasa bagus. Langsung saja tanpa basa-basi, jeng jeng. Nah, tadi aku sempat khawatir karena nggak bisa dihidupin karena baterainya masih kosong banget. Terus aku lupa memvideokan dari benar-benar awal unboxingnya. Ini kalau ternyata barangnya kenapa-kenapa, aku sudah nggak bisa ngeklaim. So, wah, kalau dari ini sih bagus ini. Dari wadahnya, dari covernya ini keren. Ini harganya 400-an, tapi feel-nya tuh kayak sejutaan terus terang aja nih. Tapi tadi itu kan dia tidak hidup karena aku rasa karena baterainya benar-benar kosong. Sekarang kita langsung coba. Kan dari tertutup begitu langsung nyala dia. Langsung kita coba. Oke, sudah connected. Langsung kita tes lagu dulu, tes lagu. Kita biasanya kalau kita nyari gini kan tes bassnya bagus apa enggak. Morning Chills, langsung aja lah lagu. Suaranya mantap. Oh my god. Ini agak akustik, jernih banget. First impression suaranya sangat jernih. Sekarang aku mau coba bassnya. Tentunya paling gini Pak, harus kita coba bass. Bass test headphones. Oke, kita tes bass. Oke, ini ultra. Aku biasanya kalau ngetes bass pakai ini, ultra deep bass test. Ini lagunya yang I wonder what you know how they live in Tokyo yang gitu tuh. Oke, jernihnya dapet, kedalamannya dapat, bassnya juga dapat. Ini sebelumnya ini adalah headset favoritku, tapi sekarang tergeser dengan sempurna Pak. Tapi ya harganya juga ini hampir 2 kali lipat harganya. Nanti kalau kawan-kawan tertarik silahkan aku kasih linknya di ini ya, linknya di deskripsi. Ini ngomong-ngomong ini adalah hadiah ulang tahun dari istriku. Iya, kita taruh dulu. Aduh, bagus banget. Walaupun murah, sebenarnya aku pinginnya yang Bose itu, tapi harganya 3 juta, berapa 4 juta. Aduh, nggak tega aku belanja 4 juta untuk headset. Taruh dulu. Oke, sekarang kita langsung dapat ininya Pak. Monster ini kayak plakat begitu. Alright, langsung saja kita bahas Napoli lawan Inter. Pertama, aku kemarin itu, kalau kawan mungkin ada yang menyadari, kenapa itu kok pelatihnya ribut, pelatihnya Napoli si Massari. Nah, ternyata pada akhirnya Massari itu memboikot upacara ini, award ceremony-nya Napoli, karena menurut dia wasit itu berat sebelah. Apakah wasit berat sebelah? Aku berusaha seobjektif mungkin, menurutku tidak.
apakah ada keputusan wasit yang mungkin kurang memuaskan? Sepertinya ada, tapi ini bukan cuma merugikan Napoli, Inter pun ada yang dirugikan. So, aku tidak melihat ada keberpihakan dari wasit, dan kalau kita lihat di sini justru Inter itu lebih banyak kena kartu. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang baru masuk itu kemarin kalau nggak salah kan Barella juga dapat, Hakan dapat, Lautaro dapat, ya 4 dari pemain Inter kena kartu kuning termasuk Stefan de Vrij. Kemudian dari mereka itu sebenarnya cuma 2, si Rahmani dan Zerbin. Bahkan Rahmani ini sebenarnya ada momen dia terancam kena kartu kuning kedua tapi nggak dikasih sama wasit. Kemudian Giovanni Simeone, come on, apa yang mau diributkan? Itu jelas-jelas kartu kuning pertama. Ya mungkin bisa diperdebatkan, kalau aku sih pribadi memang itu layak kartu kuning. Tapi yang kedua itu dia jelas-jelas nginjek kakinya Acerbi. Bukan sekedar nggak sengaja, tapi memang dia meluncur push kayak gitu. So that's clear as day. That's a second yellow. Aku nggak ngeliat ada keberpihakan wasit ini. Coba kawan-kawan, menurut kawan-kawan coba berusaha lihat seobjektif mungkin. Apakah menurut kawan-kawan ini ada keberpihakan? Nah, ada hal yang menarik yang dikomentari oleh ADL. Dia bilang ya tentu saja dia slam referee itu maksudnya mengkritik referee. Dia bilang gini, kami ada di tengah-tengah transfer window. Kami telah membuat 3 signing baru, salah satunya bermain dan 2 lagi akan datang. Napoli adalah dalam work in progress, maksudnya sedang dikerjakan gitu. Nah, setelah mengatakan itu kami tidak menyalahkan mereka yang menang. Keberuntungan adalah faktor besar dalam hal-hal seperti ini, dan saya melihat Napoli sedang bertumbuh. Walaupun kami bermain hanya dengan 10 orang pemain, saya melihat Napoli membuat semua jenis masalah, maksudnya memberi banyak masalah kepada Inter. Saat bola masuk ke gawang, menyentuh jala, recriminate that. Kita nggak bisa recriminate itu, maksudnya nggak bisa membantah gitu maksudnya kan. Nah ini yang bagian dia mengkritik wasit. Saya sedih untuk Rocky. Rocky ini ketua asosiasi wasit di Serie A, yang sedang memiliki mimpi buruk. Mimpi buruk ini kayak sindiran halus, aduh kok wasitnya nggak perform, karena dia kan ketua kan, berarti dia harus berjawab juga. Kalau aku sih nggak ngelihat ada masalah besar di wasit. Biasalah itu, ada yang harusnya pelanggaran nggak dikasih pelanggaran, ada yang harusnya nggak pelanggaran disemprit. Ini masih dalam tahap wajar. Kalau kawan-kawan lihat di Liga Premier atau Liga Inggris justru lebih parah lagi kan. Yang kemarin yang pelanggaran, toto dia yang megang bola, awalnya dibilang play on, tapi ketika yang satu nyerang langsung disemprit. So terus yang menarik adalah kami memberikan banyak masalah untuk Inter Milan. Coba kita lihat. Memang skornya itu memang cuma 1-0, tapi kita lihat di sini babak pertama shot on target 0. Ini ada 2 total shot, ini pun tidak membahayakan. Sedangkan Inter sudah membuat 7 peluang total, yang on target 1 ini sayang banget nggak masuk. Di babak kedua hanya ada 1 shot on target dari mereka, sedangkan 15 dari Inter. 5 on target, dan ya harus diakui yang 1 on target ini, yang kalau kawan-kawan ingat si Kvaratskhelia yang tembakannya gitu, penyelamatan gemilang dari seorang Wayan Sommer menurutku. Itu saja masalah yang diberikan untuk Inter, praktis itu saja. Kenapa itu saja? Kan cuma itu yang mengarah ke gawang, sisanya itu entah kesana kemari kan. So ya mungkin namanya dia juga biar biar membangkitkan semangat atau jaga gengsi atau apalah, silahkan saja. Inzaghi, sebuah komentar yang menarik dari Inzaghi. Tidak ada rahasia dalam men-setting Inter, dalam menyiapkan Inter maksudnya. Inzaghi luar biasa, rekor spesialis cup
5 Supercoppa sepanjang sejarah Serie A, dia yang paling banyak. Apalagi kalau dia lama di Inter, apalagi kalau dia bisa musim depan dapat lagi, akan ada rekor baru. Sekarang ini dia sedang 1 rekor Supercoppa paling banyak, 2 dia menyamai rekor Fabio Capello dengan 3 Supercoppa secara beruntun. Kalau ini kan belum pecah rekornya kan karena masih sama. Kalau musim depan lagi dapat Supercoppa, barulah itu 4 Supercoppa beruntun. Wih, komentarnya menarik. Dia tetap ya standar lah. Kami memuji Napoli untuk performa yang hebat. Mereka bertahan dengan sangat bagus dan bertarung seperti singa. Ya secara alami kalah setelah peluit, maksudnya kalah setelah menit 90 kan udah extra time, itu tentu saja menyakitkan, selalu menyakitkan. Saya ingin memberi selamat pada pemain saya. Mereka bermain di semifinal dan kemudian di final hanya berselang 60 jam. Ini yang aku bilang. Makanya kalau dari segi dari segi fisik memang kelihatan, terutama di awal-awal itu Napoli langsung ngegas karena mereka wah ayo langsung. Dan nanti aku akan bahas di perbahasan teknis ya, memang kelihatan di menit-menit awal tuh Inter tuh kayak kayak shock gitu, kena shock terapi gitu kan. Nah, ini adalah pengalaman yang baru bagi semua orang. Kami membayar untuk, maksudnya itu kena akibatnya gara-gara kelelahan, tapi anak-anak pemain stay konsentrasi, selalu fokus. Sommer melakukan 1 penyelamatan. Kami mungkin bisa mencetak gol lebih awal, tapi kami melawan musuh yang sangat terorganisir. Nah, ini tentang his time itu sudah aku bahas tentang 5 trofi itu. Kemudian, saya punya dedikasi spesial untuk fans kami yang telah melakukan perjalanan jauh kemari. Kami ingin menikmati momen ini dan bersama mereka di tujuan yang mana pemain termasuk yang ada di bench langsung berlari ke arah fans untuk menikmatinya. Terus ketika ditanya tidak ada rahasia, dia apa sih rahasianya kok bisa Inter itu hebat? Enggak ada rahasia. Kamu perlu tim yang hebat, yang mana aku miliki di Inter dan sebelumnya juga di Lazio. Saya sangat optimis. Nah, kemudian ada komentar yang menarik tentang Barella yang membuatku Inzaghi itu sangat dewasa, dan benar-benar Inzaghi itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh dalam menjaga harmoni di ruang ganti. Kita lihat ini. Pertama, dia memuji pemain yang datang dari bench kan. Saya ingin memuji pemain yang main dari bangku cadangan. Mereka efektif di build up menuju gol. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa kami memerlukan semua orang untuk memberikan kontribusinya di musim ini. Ini komentar yang sangat bagus karena ya walaupun mungkin ada yang berpendapat lip service doang, tapi menurutku ini bagus untuk mengangkat moral. Misalnya pemain-pemain kayak Fratesi, walaupun dia belum bisa menembus starting line up, tapi dia dipuji gitu. Pemain yang datang pengganti sangat berharga, kami membutuhkan semua, itu bagus. Yang pertama adalah tentang Barella. Kalau biasanya ini kan ngulik-ngulik lah biar ada kritik untuk Barella, karena Barella ya terus terang aja memang nyebelin kan. Terlalu banyak komplain, mainnya paling jelek. Menurutku Barella yang paling jelek di antara pemain Inter kemarin. Ini aku objektif, walaupun aku lumayan ngefans sama Barella, tapi sorry to say. Nah, dia bilang ini, dia melakukan kesalahan malam ini dan dia menyadarinya. Dia sedang bekerja, maksudnya berusaha memperbaiki itu, working on himself, ini maksudnya memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Dia adalah pemain top yang sadar bahwa ini adalah sesuatu yang perlu ditingkatkan. Wasit membuat keputusan dan dia harus menerimanya. Nah, ini yang salah satunya sebenarnya itu kan keputusan yang merugikan Inter kan, tapi ya gimana gitu loh. Kadang-kadang wasit nggak mungkin 100% benar keputusannya. Dan di sini Barella mesti diterima.
gitu. So untuk setelahnya nggak ada yang terlalu penting. So itu saja tentang Inzaghi. Wah, luar biasa 5 Super Copa Mr. Simon. Pavard. Oh, menurutku kalau bukan karena Lautaro Martinez yang mencetak satu-satunya gol untuk kemenangan Inter, aku akan pilih Pavard sebagai man of the match. Sempurna dalam bertahan, dalam menyerang dia tidak terlalu banyak maju, tidak seagresif Jan Bisek misalnya, tidak seagresif katakanlah kalau di kiri Bastoni, tapi ketika dia maju dia bikin masalah. Dia bikin masalah untuk lawan, bukan untuk Inter. Apalagi kemudian dia menutup performa dia dengan sebuah assist yang gimana ya? Kalau dibilang ada keberuntungan tentunya ada, karena itu kan ada jungle of player, maksudnya ada pemain banyak banget, tapi dia bisa menemukan Lautaro antara akurasinya yang sangat-sangat hebat dan tentunya dibantu dengan keberuntungan, dan tentunya juga pergerakan dia yang sangat bagus. Nanti aku akan bahas. Sekarang aku mau bahas wawancara dia saja. Nah, dia bilang ya standar lah. Saya sangat bahagia, karena saya datang ke sini untuk memenangkan trofi, dan saya juga sangat bahagia dengan cara kami bermain. Ya iyalah, mainnya cantik, jelas lah happy. Kemudian, nah dia juga memberikan ini komentar tentang, kan kemarin aku bilang wah hebat ini Inter merayakan bersama kurva, dan bahkan dia pemain Inter itu memberikan piala itu untuk dipegang oleh fans. Sangat banyak emosi yang ada. Saya sangat happy kami mencapai tujuan kami di sini. Nah, sekarang saatnya kami fokus untuk Scudetto. Nah, tentang fans itu dia bilang sangat indah untuk melihat mereka. Sangat banyak, mereka ada sangat banyak, dan kemenangan ini juga menjadi milik mereka. Nah, tentang 352 lagi-lagi dia bilang saya sangat suka bermain dengan sistem back 3. Back 3 itu maksudnya dengan 3 center back. Katanya saya berhasil membawa pengalaman saya di sebelumnya, termasuk pengalaman bersama timnas Prancis. Pavard luar biasa sih, mainnya benar-benar klinis. Kayaknya nggak pernah kalah duel. Nanti kita bahas. Pokoknya itu komentar Pavard juga sangat menyejukkan. Kemudian yang berikutnya Lautaro. Waduh, man of the match kita. Proud of this team. This was our goal. Ngomong-ngomong, buat kawan-kawan mungkin ada yang nggak tahu, tapi sebelum pertandingan itu ada ini nih. Si Agus ini namanya Agus Gandolfo, namanya terus terang kayak nama cowok, padahal ini nama cewek. Ini istrinya Lautaro. Dia bikin story di Instagram, dikirimin pesan oleh Lautaro, aku mencintaimu. Aduh, Mbah Wer kalah ini. Mbah Wer mana, Mbah Wer? Hari ini aku akan mencetak gol dan mengangkat trofi pertamaku sebagai kapten Inter. Aku pertama lihat ini kan di grup di share. Agak merinding. Trofi pertama sebagai kapten jelas sangat spesial. Ini makanya dia tidak bisa menahan emosi dia, makanya dia langsung buka baju itu kan. Padahal kalau buka baju ya jelas itu langsung kartu kuning kan. But itu momen yang sangat emosional, sangat bisa dimaklumi. Komentar yang menarik dari Lautaro adalah begini. Saya sangat happy. Ya ini nggak menarik ya. Siapa sih yang nggak happy habis menang kan? Nah, ini tentu saja adalah salah satu tujuan atau cita-cita, maksudnya memenangkan Super Copa di musim ini, terutama setelah tersingkir dari Coppa Italia. Kami mengalami atau melakukan atau memainkan pertandingan yang hebat lawan Lazio, dan hari ini kami harus melakukan tugas kami. Maksudnya ini terkait dengan yang cuma 60 jam itu sudah harus bertanding lagi. Kami agak kesulitan, tapi pada akhirnya kami membawa pulang trofi. Dan saya sangat bangga dengan tim ini. Emosional tentang selebrasi bersama kurva itu. Kamu tidak selalu berpikir tentang hal-hal yang kayak kena yellow card setelah buka baju itu di momen seperti ini, kata kapten Inter ini.
Hari ini saya menyamai rekor Bobo Vieri, seorang pria yang hebat yang ada di daftar teratas, bukan paling atas, maksudnya di daftar atas dalam pencetak gol Inter, dan saya melakukannya di final Super Copa. Wih, Vieri ini baru pekan ke-21. Aduh, sudah pasti Vieri disalib sama Lautaro, tapi nggak apa. Aku happy walaupun aku fansnya Vieri, tapi aku sangat happy Lautaro bisa menyalip Vieri, dan semoga dia benar-benar sampai pensiun di Inter dan bisa menyalip rekornya Giuseppe Meazza. Nah sekarang kan Inter itu happy selebrasi sekarang, terus diingatkan sama Lautaro. Ya selebrasi sekarang, abis itu berpikir tentang Fiorentina di Serie A. Sekedar ini aja ya, Fiorentina itu kita bermain tanpa Hakan, tanpa Barella. Nah ini agak problematik ya, karena lini tengah kita itu kan terdiri dari 3 pemain. Kalau satu absen dari 3 pemain ini oke lah masih. Tapi kalau 2, berarti lebih dari setengahnya itu absen. Ini bakalan bikin pusing kepala. Karena di sisi lain, kawan-kawan pasti banyak yang sudah tahu, saat ini Pucuk sedang dihuni oleh Juventus. Mereka habis menang lawan Lecce 3-0, 52 poin, walaupun ya betul Inter punya tabungan 1 pertandingan. Tapi kalau sampai Inter gagal meraih poin di pertandingan lawan Fiorentina, ngomong-ngomong Fiorentina ini adalah berada di peringkat 4, salah satu tim terkuat di Italia. Jangan lihat Fiorentina habis dibantai oleh Napoli, itu beda cerita. So wajar kalau Lautaro sekarang mulai pusing. Inzaghi mungkin lebih dulu pusing, habis nerima medali kan ya, pas perjalanan ke hotel, aduh habis nih lawan Fiorentina nggak ada Barella, nggak ada Hakan, pasti udah gitu ya. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Nantikan konten berikutnya yang membahas jalannya pertandingan lebih dari sisi teknisnya. Oke, ciao guys, sampai jumpa, terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Italia, tidak pernah degradasi. Inter Milan